Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus adalah anak Allah. Ketika Yohanes Pembaptis muncul di muka umum, orang-orang gembira. Jelas ia seorang nabi besar, dan mereka yakin bahwa zaman Mesias yang sangat dinantikan telah tiba. Sebetulnya, sebagian orang mengira Yohanes sendirilah sang Mesias itu. Yohanes berbicara seperti nabi zaman dulu, dengan mengatakan bahwa manusia harus berpaling dari dosa mereka kepada Allah, agar terhindar dari hukuman dan mengalami belas kasihan serta perkenanannya. Ini adalah pesan untuk segala masa dan tempat, tetapi Yohanes mengatakannya dengan urgensi khusus. Ia sedang mempersiapkan bangsa itu untuk sang Mesias yang akan datang. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes melambangkan pembasuhan dosa. Baptisan yang ia lakukan mengikuti pemberitaannya tentang pertobatan dan perubahan hidup. Ketika orang banyak menganggapnya sebagai Mesias, tidak serta-merta Yohanes langsung merasa senang dan mengaku sebagai Mesias. Justru dengan segala kerendahan hatinya, dia mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus yang akan datang adalah lebih berkuasa. Untuk membuka tali kasutnya saja pun dia tidak layak. Dalam kesempatan itu, Yohanes tidak mencari kemuliaan dan pujian untuk dirinya sendiri. Yohanes menyadari keberadaan dirinya dan panggilannya sebagai perintis, mempersiapkan jalan bagi dia yang datang dengan penuh kemuliaan dan kekuasaan. Yesus yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah turun ke dunia menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan dan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya adalah untuk menghakimi. Baptisan api juga melambangkan karya Roh Kudus dalam mendatangkan hukuman Allah atas orang-orang yang tidak mau bertobat. Yohanes memperingatkan tentang hukuman yang akan segera datang dengan menyamakan orang-orang yang menolak untuk hidup bagi Allah sebagai sekam, kulit luar yang tidak berguna dari biji gandum. Sebaliknya, Yohanes menyamakan orang-orang yang bertobat dan membarui hidup mereka dengan biji gandum yang bergizi. Garpu penampi adalah garpu rumput yang digunakan untuk melemparkan gandum ke udara sehingga bijinya terpisah dari sekam. Orang-orang yang tidak mau dipakai oleh Allah akan dibuang karena mereka tak berharga dalam melanjutkan pekerjaan Allah. Tetapi orang-orang yang mau bertobat dan percaya sangat berharga di mata Allah, sebab mereka sedang memulai suatu kehidupan baru berupa pelayanan yang produktif bagi Allah. Yesus yang lahir ke dunia menggambarkan sifat kemanusiaannya, dan dia datang ke sungai Yordan untuk menerima baptisan. Baptisan ini merupakan penyataan publik pertama tentang pelayanannya. Baptisan ini menyatakan dia menyatu dengan orang-orang yang bertobat dari dosanya. Dan saat Yesus berdoa, Allah berbicara dan meneguhkan keputusannya untuk bertindak. Allah menyatakan Yesus sebagai anak Allah dan kepadanya lah dia berkenan. Baptisan oleh Yohanes di sungai Yordan ini adalah suatu langkah dalam penyatuannya dengan kita manusia berdosa. Dan kedatangan burung merpati menandakan perkenanan Allah. Yesus memulai pelayanannya sebagai anak terkasih Allah yang menapaki jalan kehidupan manusia. Penyataan Allah dalam Yesus Kristus
dan juga Roh Kudus nyata bagi kita hari ini. Dikala Yesus hadir ke dunia ini, Dia adalah anak Allah dan kepadanya lah Allah berkenan. Kita menjadi mengenal Dia karena perkenanannya untuk hadir di dunia ini dan menyatakan diri bagi kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Yesus sebagai anak Allah. Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari keberdosaan di dunia ini dan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Ketika kita merasa terluka, tertekan, hancur, ingatlah kita mempunyai juru selamat yang mengerti kemanusiaan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ingatlah untuk bertobat dan percayalah bahwa Yesus telah membayar harga untuk keberdosaan kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita meneladani sikap Yohanes yang dengan kerendahan hati melakukan tugas panggilannya serta tidak memanfaatkan pandangan masyarakat umum. Yohanes mengatakan hal yang sebenarnya dan memperlengkapi atau memberitakan suara pertobatan agar setiap orang mempersiapkan diri menanti kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus yang adalah anak Allah dan mari melakukan tugas panggilan kita masing-masing dengan segala kerendahan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan tugas panggilan kami masing-masing dengan segala kerendahan hati kami dan bergantung sepenuhnya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.